Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hamsiah dengan NPM 18111000252. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang telah saya buat, yaitu tentang pengertian micro teaching menurut para ahli dan yang kedua fungsi dan manfaat micro teaching. Pengertian micro teaching menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Chopper and Allen 1971, mengajarkan micro teaching merupakan salah satu bentuk dan model praktek kependidikan atau pelatihan mengajar. Lalu yang kedua, menurut Jensen dalam Yatiman 1999, mengajar mikro sebagai suatu sistem yang memungkinkan seorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Yang ketiga, menurut MC Laughlin dan Moulton 1975 yang menjelaskan bahwa pembelajaran mikro pada intinya adalah suatu pendekatan atau model pembelajaran untuk melatih penampilan atau keterampilan mengajar guru melalui bagian demi bagian dari setiap keterampilan dasar. Lalu yang keempat, ada menurut Upperbox 1984 menjelaskan bahwa micro teaching suatu pembelajaran mikro yang pada dasarnya adalah sebuah laboratorium untuk lebih menyederhanakan proses latihan kegiatan dalam mengajar pembelajaran. Lalu yang kelima, ada Sugeng Paranto 1980 menjelaskan bahwa pembelajaran mikro merupakan salah satu latihan praktek mengajar yang dilakukan dalam proses mengajar yang dimikrokan untuk membentuk pengembangan keterampilan mengajar bagi seorang calon pendidik atau seorang guru. Jadi, micro teaching adalah suatu strategi yang telah dimodifikasi secara khusus untuk memberikan pelatihan mengajar terhadap para calon guru atau pendidik dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar seorang calon pendidik. Dalam bentuk pengajaran mikro atau skala kecil ini, dengan menyederhanakan atau memperkecil aspek pembelajarannya seperti jumlah murid, waktu, dan materinya, sehingga para calon pendidik dapat memahami kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya, serta dapat memperbaiki kelemahan dan mengembangkan kemampuan tersebut agar dapat menjadi seorang pendidik atau guru yang profesional. Lalu, fungsi dan manfaat micro teaching dalam pendidikan. Fungsi mikro yang pertama ada fungsi instruksional. Fungsi ini sebagai menyediakan fasilitas praktek atau latihan bagi calon guru atau tenaga kependidikan untuk berlatih dan memperbaiki dan meningkatkan keterampilan pembelajaran yang pada hakikatnya merupakan latihan penerapan pengetahuan metode dan teknik mengajar dan ilmu keguruan yang telah dipelajari secara teoritik. Lalu fungsi yang kedua ada fungsi pembinaan. Fungsi ini yaitu sebagai tempat pembinaan dan perbekalan para calon guru sebelum terjun ke lapangan atau pengajaran yang sebenarnya. Fungsi ini dijadikan tempat membekali bagi calon guru dengan memperbaiki komponen-komponen mengajar sebelum terjun ke lapangan. Lalu fungsi yang ketiga ada fungsi integralistik. Sebagai diketahui dalam dunia kependidikan, fungsi ini yaitu berupa PPL atau program pengalaman lapangan.
menjadi suatu hal utama untuk menguji kualitas bagi calon seorang guru atau pendidik. Lalu yang keempat ada fungsi eksperimen. Fungsi ini sebagai bahan uji coba bagi calon guru di bidang pembelajaran. Umpamanya, seorang guru atau seorang ahli berdasarkan penelitiannya menemukan suatu model atau suatu metode pembelajaran. Maka sebelum penemuan itu dipraktekkan di lapangan, maka terlebih dahulu diuji cobakan di dalam micro teaching ini. Dengan demikian, hasilnya dapat dievaluasikan di mana letak kelemahannya, kekurangannya untuk segera diperbaiki. Dan yang terakhir ada manfaat micro teaching dalam pendidikan. Yang pertama, mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu bagi calon guru atau pendidik dalam mengajar. Yang kedua, keterampilan mengajar yang esensial secara terkontrol dapat dilatihkan. Yang ketiga, ada balikan atau feedback yang tepat dapat segera diperoleh. Yang keempat, latihan memungkinkan penguasaan komponen keterampilan dalam mengajar secara lebih baik lagi. Yang kelima, dalam situasi latihan, calon guru atau guru dapat memusatkan pelatihannya secara khusus. Yang keenam, ada menuntut dikembangkannya pola observasi yang sistematis dan objektif. Dan yang ketujuh, mempertinggi efisiensi dan efektivitas penggunaan sekolah praktek dalam waktu praktek mengajar yang relatif singkat.